Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Azza Mushroom. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah like, komen, subscribe, dan share. Semoga teman-teman yang rajin-rajin komen, rajin-rajin like, terus juga share, semoga usahanya juga semakin dilancarkan dan dimudahkan. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan mau membahas, karena banyak sekali di grup itu yang bingung teman-teman, dikarenakan mas jamur saya keluarnya sedikit, panennya sedikit gitu ya. Bahkan ada yang main 3000 backlog tapi dia panen sehari itu cuman 1 kilo sampai 3 kilo teman-teman. Nah ya itu tidak normal ya teman-teman ya, karena pada umumnya kalau 1000 backlog itu panen rata-ratanya kalau dalam kondisi normal itu 3 kilo teman-teman, rata-rata perharinya. Tapi ada yang bahkan main 3000 dia malah panennya cuma 1 sampai 3 kilo. Nah itu bisa dikatakan tidak normal teman-teman. Nah jadi karena banyak sekali yang mengeluh hal itu, kali ini saya akan membuatkan videonya penyebab dan juga cara mengatasi jamur yang kurang produktif atau sedikit panennya gitu ya. Oke, jadi ceritanya itu teman-teman, kita mulai dari kumbung saya sendiri ya. Jadi di sini yang sudah dibuka teman-teman, yang sudah dibuka itu ada sekitar 1500 backlog punya saya, karena memang kemarin itu kita sibuk garap pesanan backlog teman-teman, karena di musim kemarau itu cuacanya atau suhunya juga panas. Jadi sempat kemarin itu kita untuk produksi atau budidayanya sendiri kita agak lambat, tapi kita fokus ke jual backlog. Jadi stoknya cuman 1500 ya, tapi ini sudah bertahap mulai sedikit demi sedikit menambah stok teman-teman. Nah oke, nah penyebabnya apa mas kok jamur atau backlog itu panennya sedikit? Apa ya, padahal saya itu beli backlognya banyak gitu ya. Nah oke teman-teman, jadi memang akhir-akhir ini ya, karena kemarin pasca kemarau teman-teman, dan sekarang pun juga masih sudah memasuki musim hujan, tapi hujannya masih jarang-jarang ya teman-teman ya, curah hujannya masih rendah, sehingga memang suhu dalam kumbung itu panas teman-teman. Bahkan ada yang bilang ini masih puncak kemarau, belum masuk musim hujan. Nah jadi penyebabnya itu sebenarnya adalah di suhu teman-teman, suhu ruang budidaya yang terlalu panas, sehingga jamur itu memang kurang produktif teman-teman. Jadi bukan backlognya jelek atau bagaimana ya teman-teman ya, tapi memang karena faktor alam teman-teman. Nah makanya jamur tiram ini memang sangat bergantung kepada suhu ya teman-teman ya, suhu ruangan, tergantung kepada musim juga. Jadi kalau ditanya solusinya adalah memang solusi utamanya adalah di suhu atau kumbung itu dibuat seideal mungkin teman-teman, karena jamur itu kalau kita lihat di alam ya memang tumbuhnya itu di lingkungan yang lembab, terus juga sejuk ya teman-teman ya, agak sejuk gitu mah itu jamur akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau suhunya itu panas dan kering, nah itu jamur sedikit atau bahkan tidak tumbuh teman-teman. Nah ini memang kalau kumbung itu teman-teman beda-beda ya teman-teman ya. Di kumbung saya sendiri pun meskipun kita setting seideal mungkin, itu tetap dipengaruhi oleh cuaca teman-teman. Nah tapi setidaknya kita harus men-setting semirip mungkin
dengan lingkungan atau habitat jamur itu sendiri. Nah, di sini meskipun suhunya kita bisa cek teman-teman. Nah, jadi itu suhu rata-rata kumbung saya itu 34 derajat, dimana jamur itu pada umumnya baik itu tumbuh di suhu antara 24 sampai 30 derajat Celcius. Nah, itu jamur akan tumbuh dengan sangat baik. Tapi di sini justru malah 34 derajat ya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman cek. Nah, tapi alhamdulillahnya ini cukup produktif ya teman-teman ya. Jadi kita cek hasil panen hari ini teman-teman. Nah, ini hasil panen hari ini 2 kilo, ini 1 kilo, ini yang kecil-kecil ini totalnya 1 kilo, ini 4 kilo berarti teman-teman. Terus ada yang plastik hitam ini, nah itu ya anggap 1 kilo ya, jadi totalnya 5 kilo dengan jumlah backlog 1500, bahkan yang 750 lah, kurang lebih 50% ini sudah ada backlog yang bisa dikatakan sudah mulai menginjak waktu akhir ya teman-teman ya, karena ini sudah backlognya usia 3 bulan tapi tetap produktif. Nah, dengan 1500 kita perharinya alhamdulillah bisa menghasilkan jamur 4-5 kilo. Nah, itu tipsnya memang. Jadi kemarin itu kita ubek-ubek teman-teman untuk kumbungnya ini. Nah, jadi di barat itu teman-teman, ini barat ya teman-teman ya, kita kasih banner. Selain juga paranet, kita lapis paranet, kita juga lapis banner. Tujuannya apa? Agar cahaya tidak banyak masuk teman-teman, tapi untuk sirkulasi udara itu tetap lancar. Nah, jadi jangan ditutup sampai pengap ya teman-teman ya. Kumbung itu jangan ditutup sampai pengap. Meskipun kita tujuannya untuk mengurangi jumlah cahaya yang masuk, tapi jangan sampai itu menghambat masuknya udara teman-teman. Jadi sirkulasinya itu terhambat sehingga suhu dalam ruangan kumbung itu menjadi panas. Nah, untuk yang sebelah timur teman-teman, nah ini kita cuman paranet ya. Ini ada apa ya namanya ini, bukan banner sih, apa ya, anggaplah banner ya teman-teman ya. Cuman ini kita tutup bannernya, kita tekuk ke atas karena sudah angin itu rata-rata dari barat teman-teman. Jadi biar angin itu keluar, udara panas yang di kumbung itu keluar dari sisi kumbung sebelah timur. Nah, jadi bukan berarti basah ya teman-teman ya. Kadang kalau kita panas itu, suhu dalam kumbung itu panas, kita basahin banget ya untuk backlog maupun kumbungnya sehingga sampai banjir kadang-kadang di bawah. Itu sebenarnya itu bukan salah sih, saya tidak bilang itu 100% salah. Itu memang dapat membuat suhu kumbung itu menjadi lebih dingin. Tapi pernah nggak teman-teman itu ada di kamar mandi yang di situ ada bak air tapi terasa sumuk teman-teman, terasa panas di dalam kamar mandi itu. Nah, itu karena oksigen atau sirkulasi udara dalam kamar mandi itu minim teman-teman. Jadi panas dalam ruangan itu tidak keluar sehingga menjadi pengap. Nah, itulah yang membuat jamur itu kurang produktif teman-teman, karena jamur ini dia akan merangsang suhu yang merespon suhu yang ada di ruangan budidaya teman-teman. Nah, apabila terlalu panas dia akan cenderung panennya sedikit. Nah, jadi teman-teman ya, semoga ini nanti musim hujan ya adalah titik balik dari para petani jamur untuk mendapatkan omset yang lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya teman-teman. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah terlalu panik, karena ini sudah mau masuk ke musim hujan. Insya Allah akan menjadi titik balik untuk para petani jamur. Asal teman-teman meskipun jamurnya itu
tumbuhnya sedikit, teman-teman juga harus melakukan perawatan seperti penyiraman insektisida biar jamurnya, backlognya itu tidak cepat afkir ya teman-teman ya. Nanti kalau banyak ulat, banyak hama itu nanti dia belum tumbuh jamurnya, malah backlognya sudah afkir duluan teman-teman. Jadi eman-eman ya, jadi tetap dilakukan perawatan. Nah jadi kuncinya memang ada di kumbung teman-teman, ada di tempat habitatnya, yaitu kumbung budidayanya. Kalau kumbung budidayanya itu sesuai, nah insya Allah hasilnya juga akan sesuai juga teman-teman. Nah ini bahkan ketika kita sudah panen 5 kilo tadi, ini lumayan banyak juga yang buat besok teman-teman, mulai banyak yang tumbuh-tumbuh ya. Nah, jamurnya sini juga. Nah ini insya Allah ya, semoga besok panennya banyak lagi. Nah ini 1.500 teman-teman. Nah ini yang baru kita buka kemarin, ini belum saatnya dibuka plastik ya, jadi kita biarkan dulu. Nah ini juga, jadi yang panen itu ya tadi saya sudah hitung sekitar 1.500 backlog, dan 50% nya pun sudah menginjak usia 3 bulan, ada yang lebih juga. Tapi alhamdulillah karena kita kemarin segera sigap untuk menyeting kumbung, sehingga pertumbuhan jamur sudah mulai normal kembali teman-teman. Jadi jangan disepelekan ya teman-teman ya untuk kumbung ini, karena kalau musim hujan, wah musim hujan berarti sudah bagus untuk jamur. Belum tentu teman-teman, karena musim hujan itu kalau mendung memang suhunya itu tidak panas teman-teman, tapi kalau tidak mendung itu suhunya lebih tinggi teman-teman ya. Yang saya rasakan itu lebih tinggi daripada musim kemarau, karena anginnya itu cenderung sedikit, sehingga panasnya itu lebih panas daripada musim kemarau teman-teman. Makanya kalau musim hujan itu rawan sumuk ya, rawan berkeringat. Nah jadi kita setting, nah di bagian barat itu kita setting gimana caranya. Misalkan dia tidak mendung, untuk cahaya mataharinya itu tidak terlalu banyak masuk, tapi sirkulasi oksigen atau udara itu tetap lancar ya teman-teman ya. Nah jadi di bagian barat kita setting seperti itu. Untuk kumbung sebelah timur ini kita full paranet. Untuk apa ini ya, bannernya kita lipat ke atas. Nah ini kalau kemarau kita turunkan teman-teman ya, karena kalau kemarau itu memang sirkulasi udara itu lancar banget teman-teman, karena anginnya kencang, tapi anginnya itu kering, beda dengan musim hujan. Kalau musim hujan itu anginnya dikit, tapi kalau angin itu sejuk teman-teman. Nah sehingga kalau musim kemarau kita setting ini kita tutup separuh ya teman-teman, agar tidak terlalu banyak angin teman-teman. Karena kalau anginnya berlebihan pada musim kemarau itu justru tidak baik, karena anginnya angin panas atau angin kering teman-teman, beda dengan musim hujan. Oke teman-teman, jadi teman-teman yang merasakan kendala yang sama tidak usah khawatir teman-teman, karena jangankan yang pemula, yang sudah master pun kemarin itu banyak juga yang ngeluh. Aduh ini musim hujan kapan datangnya, seperti itu. Banyak juga yang ngeluh karena memang produktivitas jamurnya menurun. Apalagi yang pemula, yang mainnya masih sedikit, itu jangan nyerah. Insya Allah nanti kedepannya akan semakin baik. Oke, jadi ya itu aja ya teman-teman ya. Ini saya buat videonya agar teman-teman lebih tenang, lebih sabar, lebih tawakal, tapi juga tidak lupa dengan ikhtiarnya ya. Kita tetap ikhtiar sebaik mungkin, untuk hasil baru kita pasrahkan kepada Allah atau yang menciptakan. Oke ya teman-teman ya. Itu saja sih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan teman-teman bantu channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share, agar video ini juga bermanfaat bagi orang-orang lain teman-teman. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.